Pramono Anung dan Rano Karno menilai bahwa kesehatan adalah aspek krusial bagi kemajuan Jakarta. Dengan kesehatan yang baik, beban ekonomi dapat dikurangi, kualitas hidup meningkat. Maka dari itu, pemerintah harus ada di sini. Bukan di mobil curhat. Kesehatan itu prioritas. Kesehatan yang baik pasti akan bikin kita menyala. Kalau tidak sehat, pasti susah bahagia, susah produktif. Sulit menikmati hidup, sulit untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, pemerintah harus ada di sini. Bukan di mobil curhat. Gue itu cukup terkejut dengan kondisi di Kecamatan Cakung ya. Terkejutnya bukan seperti Pak Jokowi. Wah, kaget. Nggak sampai seperti itu. Bayangkan, dengan jumlah penduduk sekitar 600.000 orang, itu kan padat ya. Kecamatan itu sama sekali tidak memiliki rumah sakit umum daerah, RSUD. Akibatnya, tidak jarang calon pasien itu kehilangan nyawanya karena terlambat mendapatkan penanganan medis karena terlalu jauh jaraknya ke rumah sakit terdekat. Ini kan jadi perhatian. Karena itu Mas Pram memiliki rencana untuk membangun rumah sakit itu di wilayah tersebut agar kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi. Sehingga warga yang membutuhkan layanan kesehatan tidak lagi kesulitan. Apalagi beberapa lahan di sana sudah dibebaskan oleh gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Jadi ini sangat realistis untuk dikerjakan. Bukan hanya itu, banyak puskesmas di Jakarta yang juga butuh perhatian lebih. Maka dari itu Mas Pram ingin memperbaiki semua puskesmas yang ada di Jakarta agar pelayanan kesehatan itu bisa bekerja maksimal sebagaimana semestinya. Juga dengan persoalan BPJS yang antrinya suka lama, Mas Pram itu ingin waktu tunggunya dipangkas agar lebih cepat dan efisien. Dengan cara apa? Data antrian harus terintegrasi dengan seluruh rumah sakit di Jakarta agar sistem ini dapat berjalan dengan efektif. Jadi kalau kita melihat data di Jakarta, ada beberapa masalah penyakit yang secara statistik itu meningkatnya luar biasa. Misalnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ini sudah jelas karena ada polusi yang luar biasa. Maka jangan heran kadang-kadang di siang hari, Jakarta itu kabut polusinya luar biasa. Itu yang keluar dari kendaraan, dari pabrik, macam-macam. Dan itulah yang masuk ke saluran pernafasan warga Jakarta. Mas Pram dan Bang Dul itu akan membuat suatu kebijakan untuk menekan angka polusi. Kita tahu ego pengusaha, kita tahu ego pemilik kendaraan mobil ataupun motor yang luar biasa. Mau gimana pun, kita nggak akan bisa stop mereka. Maka akan ditekan melalui kebijakan yang sifatnya win-to-win solution. Seperti apa? Work from everywhere, perkuat pelayanan dan jalur transportasi publik, subsidi kendaraan berlistrik. Kedepan, kendaraan itu diharapkan harus listrik semua. Maka berikan kemudahan dan subsidi di sana, supaya orang beralih dengan cepat. Cara-cara seperti inilah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir polusi. Kemudian ada namanya penyakit DBD atau demam berdarah. Biasanya meningkat pada momentum banjir atau tinggalnya dekat genangan air yang mungkin nggak pernah dibersihkan seperti di sekitaran bantaran sungai, maka penyakit itu sulit dihindari. Ini bersamaan dengan penyakitnya TBC. Itu angkanya nggak main-main loh. Tahun 2024 ini aja udah 30 ribuan orang kena penyakit ini. Banyak sekali. Jadi demam berdarah dan TBC itu lahir dari proses yang sama, yaitu lingkungan yang kotor. Hanya penyebarannya aja yang berbeda. Satu dibawa nyamuk, satu lagi dibawa udara. Solusi dari Mas Pram itu, ya PPSU-nya diperkuat supaya bisa bersih-bersih secara maksimal. Mas Pram itu ingin PPSU itu bekerja seperti di zaman Ahok, tepat sasaran, dan diadakan juga program fogging yang rutin.
Setiap RT atau RW biasanya ada namanya Jumantik, juru pemantau jentik. Bentuk supportnya adalah menaikkan operasional mereka 2 kali lipat, sehingga tidak ada lagi alasan-alasan operasional di lapangan. Selanjutnya, ada masalah kesehatan mental juga. Ini penyakitnya generasi Z ya. Pergi pulang desak-desakan, kena macet, belum banjir. Apalagi ke depan PPN naik 12%, tapera, biaya hidup meningkat, gaji baru naik langsung dipotong. Jangan-jangan nih ya, setiap orang yang gue temui di Jakarta itu skizofrenia semua. Karena hal-hal begini mayoritas dialami sama warga Jakarta. Makanya Mas Pram itu ingin menyediakan layanan hotline 24 jam untuk melayani masyarakat Jakarta yang terkena mental health, sembari menyelesaikan permasalahan-permasalahan kota lainnya supaya tingkat stres masyarakat itu berkurang. Dengan layanan itu, mau melakukan konseling akan lebih gampang, lebih cepat dan responsif. Nggak harus keluar, macet-macetan dulu, nyari mobil curhat. Yang ada datang stres, pulang stres. Itu semua penyakit yang lagi hype di Jakarta. Tadi itu ada ISPA, demam berdarah, TBC, mental health. Maka problem ini akan menjadi perhatian khusus. Mas Pram dan Bang Dul itu tidak berhenti di situ. Jangan lupakan, ada lansia juga, Pak. Mas Pram ingin membuat yang namanya pasukan putih. Yang pastinya pos ini akan diisi tenaga kesehatan. Dengan fungsinya membantu puskesmas untuk memudahkan lansia mendapatkan akses kesehatan. Konsepnya itu jemput bola. Pengobatannya jadi gampang, diantar BPJS-nya, macam-macam itu. Jadi buat lo yang berumur, kalau mau kagak ribet, udah tahu ya kemana. Lalu ada persoalan gizi anak. Ini kan mengikuti program pemerintah pusat. Mas Pram dan Bang Dul akan siapkan makan pagi bergizi gratis. Bedanya kalau pusat itu fokus pada makan siang, Mas Pram fokusnya di pagi hari. Jadi pagi dan siang dikondisikan aman. Ini sangat membantu untuk pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi, menjaga kekebalan tubuh, menambah energi, macam-macam. Jadi dari sini aja Mas Pramono Anung itu sama Rano Karno selaras dengan pusat. Daripada ngaku-ngaku selaras tapi imajinasinya kemana-mana. Pramono Anung dan Rano Karno menilai bahwa kesehatan adalah aspek krusial bagi kemajuan Jakarta. Dengan kesehatan yang baik, beban ekonomi dapat dikurangi, kualitas hidup meningkat, ketimpangan berkurang, kecerdasan warga berkembang, dan produktivitas masyarakat turut meningkat. Lu mau sehat, maka harus menyala, bukan membiru. Gua Net, inilah program baik dari Mas Pram dan Bang Dul. Sampai jumpa di kekacauan berikutnya.